Belum lama ini, kita dihebohkan dengan berita mengenai anak-anak dan remaja yang sudah terindikasi penyakit diabetes dan gagal ginjal. Padahal rata-rata usia mereka masih di bawah 30 tahun. Apa yang menyebabkan anak-anak dan remaja sekarang sudah terkena penyakit kronis dan mengharuskan mereka melakukan cuci darah di usia yang masih muda? Cuci darah atau hemodialisis dilakukan karena ginjal sudah tidak dapat berfungsi dengan baik atau rusak. Penyebab yang menjadikan ginjal tidak berfungsi dengan baik, atau bahkan sampai rusak salah satunya adalah diabetes. Dilansir dari situs Alo Dokter, diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Akan tetapi, pada penderita diabetes, glukosa tersebut tidak dapat digunakan oleh tubuh. Kadar gula atau glukosa dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi pankreas. Namun, pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Ada dua jenis diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini menyebabkan kadar glukosa darah meningkat sehingga memicu kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 dikenal juga dengan diabetes autoimun. Penyebab diabetes tipe 1 masih belum diketahui secara pasti. Namun, ada dugaan penyakit ini terkait dengan faktor genetik dan faktor lingkungan. Untuk diabetes tipe 1 sendiri masih jarang ditemui di beberapa kasus penderita diabetes. Sedangkan diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling banyak terjadi, yakni sekitar 90–95% penderita diabetes adalah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 terjadi ketika sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak bisa digunakan dengan baik. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah resistensi insulin. Diabetes tipe 2 lebih berisiko terjadi pada seseorang dengan faktor-faktor sebagai berikut. Menurut beberapa hasil studi kedokteran, diabetes tipe 2 lebih banyak diderita pada usia di atas 45 tahun. Namun, studi tersebut sepertinya sudah tidak berlaku di zaman sekarang, di mana sekarang banyak penderita diabetes tipe 2 adalah kalangan anak-anak muda. Beberapa berita menghebohkan, di mana anak-anak muda sudah melakukan cuci darah, dikarenakan fungsi ginjal sudah tidak normal. Salah satu penyebab dari gagal ginjal adalah diabetes. Hal yang memungkinkan anak-anak muda zaman sekarang terkena diabetes adalah sering mengkonsumsi minuman kemasan dan minuman kekinian yang mengandung kadar gula tinggi. Baik minuman kemasan yang berupa botol atau minuman kekinian yang ada di kafe atau resto, memiliki kadar gula yang tinggi. Jika ini dikonsumsi terus-menerus, maka akan berakibat gula darah melonjak. Walaupun sudah rutin olahraga, jika mengkonsumsi gula berlebihan akan tetap berdampak buruk bagi kesehatan. Karena, menurut Kementerian Kesehatan, anjuran gula yang masuk ke dalam tubuh adalah 50 gram atau setara 4 sendok makan per hari. Sedangkan kandungan gula pada rata-rata setiap minuman kemasan, per satu botolnya saja sudah memenuhi kebutuhan gula harian kita. Padahal dalam satu hari itu saja, kita bisa mengkonsumsi gula selain dari minuman kemasan. Sehingga gula yang masuk ke dalam tubuh sudah melebihi batas. Apalagi pola hidup kebanyakan anak-anak sekarang, lebih banyak berdiam diri sambil bermain gadget. Dan kondisi seperti ini akan menjadi bom waktu bagi kesehatan mereka, yang akan membuat mereka terkena penyakit diabetes dan dapat mengakibatkan gagal ginjal. Ketika kondisi ini sudah terjadi, maka mereka akan melakukan cuci darah seumur hidup. Memang minuman kemasan atau minuman kekinian yang sekarang banyak kita jumpai sangat menggoda dengan rasa manisnya. Dan rasa manis ini membuat beberapa orang merasa bahagia dan menjadi ketagihan. Akan tetapi, kita harus bijak dalam mengatur pola hidup kita, di mana kita harus memastikan apa yang kita dan keluarga kita konsumsi, apakah akan berdampak baik atau buruk untuk kesehatan. Gula memang memiliki manfaat untuk tubuh kita, salah satunya adalah sebagai sumber energi. Akan tetapi, apabila dikonsumsi berlebihan, maka akan menjadi penyakit mematikan. Sehingga kita harus merubah pola hidup dan memastikan orang yang kita sayangi juga melakukan pola hidup sehat.